Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Market Review. Beberapa data sudah kami siapkan mengenai wacana THR di tahun 2021 dicicil. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Iwan, sebetulnya tergantung sektornya. Ada sektor yang paling terdampak COVID-19 yang pemulihannya belum signifikan. Mungkin pembayaran THR secara dicicil bisa jadi opsi. Tapi untuk sektor yang pemulihannya sudah cukup signifikan, mungkin pembayaran THR tahun 2021 bisa dibayarkan secara penuh. Ini adalah mengenai pernyataan dari Sekretaris Jenderal Kemenaker Anwar Sanusi kepada media beberapa waktu yang lalu. Betul, pembayaran THR dicicil masih kita pertimbangkan. Kita memahami kesulitan yang mungkin dialami sebagian pelaku usaha. Jika jadi dilakukan, Kemenaker akan menentukan kriteria perusahaan yang dapat melakukan hal tersebut. Dan penolakan tentu saja disampaikan oleh teman-teman pekerja di tahun 2021 ini mengenai wacana THR dicicil. Alasan pekerja menolak THR 2021 dicicil adalah pemerintah sampaikan bahwa ekonomi berangsur pulih. Kemudian daya beli dari buruh semakin terpuruk, harus ada keseimbangan antara mengakomodir kepentingan buruh dan kepentingan pengusaha. Dan THR yang dibayar penuh akan meningkatkan konsumsi pekerja dan juga masyarakat Indonesia. Dan bicara mengenai dasar hukum pembayaran THR berdasarkan Permenaker nomor 6 tahun 2016, THR keagamaan adalah pendapatan non-upah yang wajib dibayarkan pengusaha kepada pekerja menjelang hari raya keagamaan. Dan pengusaha wajib memberikan THR keagamaan pada pekerja yang mempunyai masa kerja 1 bulan terus-menerus atau lebih dan diberikan setahun sekali. Dan THR keagamaan paling lambat dibayarkan 7 hari sebelum hari raya keagamaan dan diberikan dalam bentuk rupiah. Saya lanjutkan perbincangan bersama Pak Iwan. Pak Iwan, bicara mengenai penolakan yang sudah disampaikan lah beberapa waktu yang lalu di Market Review, Presiden KSPI juga sudah sampaikan betul-betul menolak mengenai wacana THR yang kemudian dibayarkan secara dicicil tahun 2021. Dari teman-teman pengusaha menanggapi ini seperti apa, Pak Iwan? Kalau saya menanggapinya ya secara pribadi saya mengatakan bahwa kita itu harus berorientasi kepada kepentingan yang lebih luas. Ya. Kita lihat bahwa kita itu punya angkatan kerja itu sekitar 130 juta lebih, ya, yang terserap di sektor formal, di usaha-usaha besar, yang kemudian sebagian menjadi anggota SP itu kan sekitar 3%, ya, 3%, ya lebih dikit lah barangkali. Sehingga angkanya pun juga mungkin bisa 3 juta, 4 juta sekitar itu. Nah, sehingga kita harus memikirkan bagaimana nasib yang selebihnya, yang 120-30 juta itu. Kalau kemudian kondisi yang terlalu ketat itu menyebabkan pengusaha enggan atau relaktan untuk melakukan investasi, melakukan kegiatan ekonomi yang lain. Ini kan akan berdampak bagi mereka yang tidak diserap di sektor formal. Bagaimana penciptaan lapangan kerja yang tidak diserap di sektor formal itu. Sementara sektor formal kemudian lebih menunda atau mengurangi investasi atau barangkali malah mengganti tenaga manusia dengan mesin, ya, karena kan arahnya seperti itu. Nah, kalau itu terjadi pasti akan lebih merugikan angkatan kerja kita. Padahal kita setiap tahun itu tumbuh 3 juta angkatan kerja baru. Terus siapa yang mau menyerap seperti itu? Ya kan, akhirnya kan kemudian kita berharap pada usaha-usaha kecil, usaha menengah dan sektor informal yang sudah pasti tidak punya kemampuan kalau harus mengikuti katakan UMR, katakan ketentuan-ketentuan yang begitu ketat itu. Oleh karena itulah kita seharusnya memikirkan sesuatu yang lebih besar, kepentingan nasional, kepentingan seluruh rakyat kita. Harus ingat kita itu sedang mengalami bonus demografi, yaitu umur produktif yang jumlahnya sangat besar. Kalau mereka ini tidak tersedia lapangan kerja, itu akan menjadi beban yang luar biasa untuk masa depan kita, begitu. Baik, ya Pak Iwan, salah satu alasan mengapa pekerja menolak wacana ini adalah karena masih banyaknya perusahaan yang belum melunasi cicilan THR dari tahun lalu, begitu. Karena sebagaimana kita tahu beberapa perusahaan ataupun mungkin banyak perusahaan di beberapa sektor juga melakukan pencicilan THR di tahun 2020 dan kemudian pemenuhannya belum tuntas sampai dengan saat ini. Melihat ini seperti apa, Pak Iwan? Ya, kasus itu sih mungkin ada aja, tapi kasus semacam itu kan tidak bisa membuat kesimpulan one size fit for all, tidak bisa membuat kesimpulan yang berlaku secara umum, ya.
ini kan tentu perlu kajian yang lebih dalam tentang hal itu, dan saya yakin pemerintah, ya Kementerian Tenaga Kerja juga membuat kajian-kajian yang kita perlu dengar dulu bagaimana nanti penjelasannya gitu lah. Tetapi sekali lagi, marilah kita berorientasi untuk kepentingan yang lebih luas, kepentingan nasional, kepentingan kaum angkatan kerja baru yang saat ini belum mendapatkan pekerjaan, dia baru lulus, tetapi kemudian pekerjaan tidak ada. Karena investasinya selalu ragu-ragu dengan kondisi-kondisi yang begitu ketat semacam itu. Gitu. Ini kan orang kan takut kalau dikit-dikit nanti di demo, dikit-dikit begini kan. Ya, akhirnya kan adalah daripada investasi menimbulkan masalah, lebih baik diam-diam saja dulu lah. Gitu. Tapi itu kan nanti berbahaya buat ekonomi nasional. Iya, wacana mengenai dibayarnya THR tahun 2021 dengan mekanisme dicicil ini tentu saja masih di dalam pertimbangan dari Kementerian Tenaga Kerja begitu. Tapi kemudian dalam prosesnya menuju nanti kemudian keputusan diambil, sejauh mana sebetulnya komunikasi tripartit antara pengusaha, pekerja dan juga pemerintah berjalan untuk memformulasi keputusannya nanti agar semua pihak merasa terakomodir, Pak Iwan? Ya pasti nanti asosiasi kan diundang kan oleh pemerintah, wakil dari Serikat Pekerja juga diundang, Dewan Pengupahan juga diundang gitu ya. Dan di sana tentu akan dibicarakan, dicari titik temu yang terbaik gitu loh. Itu pasti mekanisme itu kan ada di tempuh ya. Baik, ada opsi lain yang sebetulnya juga teman-teman pekerja tawarkan lah. Kalaupun misalnya nanti akan ada komunikasi pengurangan THR, tapi selama itu kemudian dibayar secara penuh, teman-teman pekerja tidak terlalu mempermasalahkan itu lah. Karena memang secara kondisi kita semua ada di kondisi yang cukup sulit begitu. Nah, mengenai opsi ini seperti apa Pak Iwan? Itu makanya kalau pengertian dicicil berarti kan dibayar juga pada akhirnya ya. Begitu. Tapi kan itu juga nggak bisa, kalau misalnya usaha-usahanya sangat kecil ya, dan memang tidak mampu untuk membayar itu, karena kan di usaha-usaha kecil itu sebenarnya hubungan antara pemberi kita dan pekerja itu kan jauh lebih kekeluargaan ya, walaupun dia katakan THR-nya kurang, tapi kan bentuk-bentuk pemberian lain itu diberikan, karena misalnya untuk tinggalnya juga di tempat dia, ya kemudian kalau anaknya sakit juga diurusin, mau naik gaji juga diurusin, mau sunatan diurusin. Jadi ada hubungan-hubungan yang lebih fleksibel semacam itu, ya. Dan itu tidak ada masalah, gitu loh, tidak ada masalah antara pemberi kerja dan penerima kerja. Sehingga untuk yang sektor-sektor demikian ini ya, jangan terlalu diperlakukan secara ketat, ya. Baik. Itu yang saya kira kita berharap ya semua untuk berpikir yang lebih positif lah ke depan. Baik, Pak Iwan, apa manfaat yang didapatkan oleh pengusaha jika nantinya opsi yang diambil adalah untuk beberapa sektor tentu saja pembayaran THR tetap dilakukan secara dicicil? Manfaatnya untuk teman-teman pengusaha seperti apa? Apakah dari sisi cash flow-nya kah atau sustainability dari bisnisnya atau seperti apa? Begini ya, kan masalahnya itu kan bukan karena mau atau tidak mau membayar, tetapi kalau sebuah perusahaan memang cash flow-nya tidak bagus ya, tidak punya kemampuan untuk membayar, kalau dipaksakan kayak apapun juga kan tidak bisa. Ya kan, dengan demikian kalau ada opsi untuk yang lebih fleksibel, maka dia bisa melakukan itu sesuai dengan cash flow-nya. Kalau dipaksakan misalnya uangnya nggak ada, cash flow-nya kan jadi mandek. Kalau perusahaannya mandek, kolap, yang rugi semuanya kan. Bukan hanya pengusaha, tapi pekerja juga akan dirugikan. Tapi kalau misalnya ada skema-skema yang memungkinkan pelaku usaha untuk bisa bernapas, ya, untuk melonggarkan sedikit nyawanya gitu ya, karena ada kesempatan yang lebih panjang ya, tentu itu akan menolong usaha. Kalau usahanya tertolong tidak sempat kolab, sebab kalau perusahaan itu kolab itu untuk bangkit lagi itu akan susah. Misalnya orang kena
punya kewajiban utang yang tinggi. Terus kemudian cash flow-nya tidak ada. Akhirnya kewajiban jatuh tempo, dan kewajiban jatuh tempo itu kemudian bisa berbuntut panjang, ya kan? Karena nggak bisa disita ini, disita itu, akhirnya malah nggak bisa bekerja. Baik. Dan itu berarti kalau sudah seperti itu, untuk bangkit lagi itu akan susah. Ya. Sehingga memang manajemen cash itu menjadi penting, timingnya, ya, kemudian prioritasnya, supaya orang tetap bisa survive, ya, yang kemudian bisa memberikan kemanfaatan bagi semuanya gitu. Ya, Pak Iwan, masih ada satu segmen, kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini, dan pemirsa tetap di Market Review saja, kami akan segera kembali.